Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semua kan? Untuk materi pertemuan yang ketiga kali ini, Pak Guru akan membawakan materi tentang cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Apa sih kejenuhan dalam belajar? Gimana cara mengatasinya? Berikut Pak Guru sampaikan. Yang pertama, penyebab kejenuhan belajar. Menurut Chaplin dalam Muhyiddin Shah 2012 halaman 181, kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaniahnya karena bosan dan keletihan. Macam-macam keletihan. Yang pertama adalah keletihan indera siswa. Yang kedua, keletihan fisik siswa. Dan yang ketiga adalah keletihan mental siswa. Keletihan fisik dan keletihan indera dalam hal ini, mata dan telinga, pada umumnya dapat dikurangi atau dapat dihilangkan lebih mudah setelah siswa beristirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Begitu sebaliknya, keletihan mental tidak dapat diatasi dengan mudah. Maka dari itu, keletihan mental dipandang sebagai faktor utama penyebab munculnya kejenuhan dalam belajar. Adapun 4 faktor penyebab keletihan mental pada siswa sebagai berikut. Yang pertama adalah karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Yang kedua, karena kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi tadi. Yang ketiga, yaitu karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Dan yang terakhir, karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri. Nah, berikutnya nih, cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Apa saja? Yang pertama adalah melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup. Yang kedua, pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa itu sendiri lebih belajar dengan giat. Yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, dan alat-alat perlengkapan belajar, sampai memungkinkan siswa merasa berada di tempat yang lebih menyenangkan untuk belajar. Dan yang terakhir, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Yang kelima, siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah atau tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi, serta menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar. Oke anak-anak, untuk materi hari ini sekian. Terima kasih, barangkali saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.